Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Septi Afriani. Gimana nih teman-teman, makin semangat kan? Udah tryout 1, tryout 2. Nah sekarang kita akan berlatih soal-soal yang mirip dengan soal tryout yang di seri PPK yang guru belajar ya. Jadi teman-teman, di sini sistemnya aku membuat 7 soal yang soal-soalnya tuh aku udah setting gimana biar mirip dengan soal tryout. Nah, selain itu juga ada soal yang aku ngacu ke modul guru belajar seri PPPK. Jadi buat teman-teman, tinggal teman-teman itu ngerjain dulu soalnya, ada di Google Form. Nah, teman-teman klik link Google Formnya itu ada di deskripsi. Kalau udah ngerjain, teman-teman bisa lihat video ini lagi untuk lihat pembahasannya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya banyak waktu ya, itu teman-teman bisa langsung aja lihat pembahasannya ini, nggak usah ngerjain tryoutnya. Tapi buat teman-teman yang lagi semangat-semangatnya nih, lagi pengen menguji kemampuan, boleh banget aku saranin kalau ngerjain dulu yang di Google Formnya. Yuk langsung kita mulai. Soal nomor 1, Banu pergi ke Semarang pada pukul 6 WIB menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Citra juga pergi ke Semarang melewati jalan yang sama dengan Banu pada pukul 6.45 WIB. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan 75 km per jam. Pukul berapa Citra dapat menyusul Banu? Nah teman-teman, untuk yang soal ini, tipe kayak gini, aku udah pernah membahas di video yang menyusul. Teman-teman bisa klik ini yang muncul, atau bisa klik juga linknya ada di deskripsi video. Di situ udah aku jelasin konsepnya, kenapa dapat rumus cepatnya seperti itu, dan contoh soalnya. Di sini kita identifikasi dulu bahwa Banu dan Citra itu kan berangkatnya nggak bareng. Nah, ceritanya si Citra itu lebih telat dari Banu 45 menit, ya kan? Atau 3/4 jam. Kenapa harus jam? Karena di sini teman-teman satuannya jam, yang kecepatannya kilometer per jam. Nah, selama 45 menit itu, si Banu yang berangkat lebih dulu, Banu itu kan udah menempuh jarak tertentu. Jadi, tak tulis jarak satu awal, jarak yang si berangkat duluan, awal atau jarak yang ditempuh selama si yang Citra belum berangkat ya intinya. Jarak itu JKW, jarak waktu kali kecepatan. Waktunya kan 3/4 jam, kecepatannya 60 km per jam yang ini. Nah, kalau kita coret 4 dengan 60, ini kan dapat 15. 15 kali 3, 45. Jadi 45 km. Jadi Citra belum berangkat, si Banu udah 45 km. Nah, waktu menyusul itu adalah jarak. Waktu itu apa? JKW kan. Waktu itu jarak bagi kecepatan. Cuma karena ini agak beda kasusnya, jadi jaraknya seperti ini, rumusnya seperti ini. Jarak satu awal yaitu jarak yang ditempuh oleh yang berangkat lebih awal tadi 45 km dibagi selisih kecepatannya, selisih antara Citra dan Banu, kecepatannya adalah 75 dikurangi 60. 45 dibagi 75 kurangi 60 kan 15 ya kan, berarti 45 dibagi 15 hasilnya 3 jam. Nah, kapan nih si Citra bisa menyusul? Waktu menyusulnya adalah 6.45 ditambah 3 jam. Kenapa 6.45? Karena ini tadi 6.45 itu berasal dari waktu yang berangkatnya lebih telat ya kan teman-teman. Jadi 6.45 tambah 3, 9.45. Jawabannya itu yang C. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek video yang ada di link deskripsi. Soal nomor 2, perhatikan diagram lingkaran jenis pekerjaan orang tua siswa SD Majamuju berikut ini. Jika jumlah orang tua yang bekerja sebagai PNS 12 orang lebih banyak daripada orang tua yang bekerja sebagai nelayan. Nah, pertanyaannya berapa jumlah orang tua yang bekerja sebagai petani? Ini adalah diagramnya ya teman-teman, diagram lingkarannya. Di sini PNS itu yang ini 15%. Terus nelayan itu mana? Nelayan itu yang ini 10%. Dan yang ditanyakan petani yang ini 25% ya.
atau 1/4 lingkaran. Di sini kalau misal kita tulis PNS jumlah yang PNS dikurangi jumlah yang nelayan itu kan 12. Kenapa di sini ini loh, PNS itu 12 orang lebih banyak. Berarti kan PNS dikurangi nelayan tuh nanti selisihnya 12 ya kan? Karena PNS yang lebih banyak nih 15%, yang nelayan 10% ya kan? PNS-nya 15%, nelayannya 10%. Nah, itu menghasilkan selisihnya itu 12 orang. Ini tuh kalau dalam persennya, ini kalau dalam orangnya, jumlah orang tuanya. Ya udah 15 kurangi 10 kan 5%. 5% itu 12. Nah, pertanyaannya siapa? Petani. Di sini pertanyaannya petani. Petani itu berapa? Petani itu kan 25%. Kalau 25% itu berapa? Dimisalin X. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal pakai perbandingan. Perbandingan senilai aja. Ini nanti 5/25 itu menghasilkan 12 per X gitu ya. Nah, kalau perbandingan senilai kan kita tinggal kali silang. Cuma kita bisa sederhanakan ini dulu biar lebih kecil angkanya. 1 kali X, 12 kali 5, 60. Berarti X itu 60. 25% itu 60. Berarti petaninya ada 60. Soal nomor 3, perhatikan data berikut ini. Nilai rata hasil ulangan matematika pada tabel di bawah ini adalah titik-titik. Nah, teman-teman, aku udah pernah membuat video rata-rata. Nanti teman-teman bisa tonton lagi, linknya ada di deskripsi. Ini kan data kelompok, ya kan? Yang ada kelas-kelasnya, ada frekuensinya. Rumusnya, kalau misal kita nyari rata-rata data kelompok, itu adalah rata-rata sementara tambah panjang kelas kali jumlah urutan kali frekuensi per jumlah frekuensi. Nah, kita ingat tahapnya atau skemanya. Pertama, kita tentukan dulu kelas untuk rata-rata sementaranya. Kita ambil kelas yang di tengah. Ini 6 baris kita ambil kalau nggak yang 10, kalau nggak yang 11. Terserah mau yang mana. Di sini aku pilih yang 10. Nah, kalau udah ketemu kelasnya, kita tentuin dulu ini nilai rata-rata sementaranya. Gimana caranya? 51 tambah 60 dibagi 2. Atau kita cari selisihnya dulu. 60 kurangi 51, 9. 9 habis itu dibagi 2, 4,5 ditambahkan dengan 51 ya kan. Hasilnya adalah 55,5 ya kan. Karena ini tadi 4,5 tambah 51 kan 55,5. Nah, terus kita tulis di sini udah dapet tuh rataan sementaranya 55,5. Habis itu kita ke tahap selanjutnya cari panjang kelas. Caranya adalah yang tinggi ini kelas atasnya 60 dikurangin yang bawah 51 ditambah 1 sama dengan 10. Intinya ini ya panjang kelasnya adalah 10. Nah, setelah itu kita turun dari sini ke kanan terus belok turun ke sini. Nah, turun itu di sini kita hitung jumlah ini. Frekuensinya berapa sih totalnya? Ya, 8, 18, tambah 11, tambah 8, tambah 3. Hasilnya kan 40. Ya udah tinggal kita masukkan ke sini ke jumlah frekuensi 40. Nah, untuk yang bagian jumlah urutan kali frekuensi kita tambah tabel urutan, ini frekuensi kali urutan. Tadi kelas yang kita pilih adalah yang ini yang frekuensinya 10 yang di sini ya kan. Berarti ini urutan ke 0, ke atas itu min 1, min 2, ke bawahnya 1, 2, 3. Habis itu tinggal kita kalikan antara frekuensi dan urutan. 3 kali min 2, min 6. 5 kali min 1, min 5. 10 kali 0, 0. 11 kali 1, 11. 8 kali 2, 16. 3 kali 3, 9. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya ini. 11, ini segini habis dengan yang 11. 16 tambah ini 25. Terus kita tulis di sini 25. Habis itu udah lengkap semuanya, tinggal kita hitung. Nah, di sini nolnya kita bisa coret. Berarti nanti 25 bagi 4 hasilnya 6,25. Terus kita jumlahkan deh. Hasilnya 61,75. Berarti jawabannya itu yang
D. Soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. A, B, C, D, dan E, F, G adalah persegi. Luas daerah yang tidak diarsir adalah titik-titik. Kita identifikasi dulu panjang sisinya masing-masing. Di sini AB itu kan sama dengan BC, sama dengan CD, ya kan? Sama dengan AD di sini. 12 cm karena ini kan ke sininya ke atasnya 6, ini juga 6, jadi kan 12. Nah, kita identifikasi selanjutnya adalah sisi yang EF atau sisi persegi yang ini, ya kan semuanya yang ini. Kita pakai Pitagoras. 6, 8, pasti sisi miringnya 10. Jadi teman-teman bisa ingat lagi yang Pitagoras itu loh, yang perbandingan 3, 4, pasti sisi miringnya 5. Nanti ada 5, 12, 13, dan sebagainya. Yang perbandingan Pitagoras. Nah, di sini kan 10. Berarti si EF itu 10. FG juga 10. GH juga 10. EH juga 10. Selanjutnya kita cari dulu luas segitiga yang EFC. Yang diarsir ini. Yang diarsir segitiga kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Berarti di sini 8 kali tingginya 6 dibagi 2. Kita coret misalnya ini dengan ini 3, 8 kali 3 hasilnya 24. Jadi luas yang diarsir ini adalah 24. Nah, yang tidak diarsir berapa? Yang tidak diarsir berarti kan luas perseginya ABCD ini dikurangi luasnya ditambah luas yang persegi yang ini, tapi dikurangin si EFG EFC yang ini 24 dikurangin 24 karena apa sih? Kenapa 2 kali? Karena tumpukan gitu loh, teman-teman. Jadi di sini luas ABCD kan 12 kali 12, sisinya AB kan 12 ya, tadi 12 kali 12 ditambah EFG itu kan sisinya masing-masing 10, berarti 10 kali 10 dikurangin ini dengan ini kan 48. 144 ditambah 100 dikurangin 48. Nanti hasilnya 196. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 5. Pak Sandi membeli 55 kg minyak goreng dengan harga 605.000 per kilogram. Wah, ini salah ya teman-teman, nggak ada per kilogramnya. Ini maksudnya semuanya ya. Semuanya itu 605.000. Pak Sandi menjual eceran dengan eceran itu per 25 kg dengan harga Rp32.500. Banyak keuntungan yang diterima Pak Sandi adalah titik-titik. Nah, kita tentuin dulu harga jual totalnya. Si Pak Sandi itu kan tadi jual eceran tiap 2,5 kg itu segini harganya. Berarti harga jual totalnya itu 32.500 dibagi 2,5 ini kan biar dapat harga 1 kilogramnya, ya kan, harga 1 kilogramnya harga jualnya ini kalau 1 kilogram. Langsung aja dikali 55 karena biar langsung harga total. Nah, setelah itu kita tinggal hitung aja. Misalnya ini dibagi 5, ini kan 11. Ini dibagi 5 kan 0,5, ya kan? Nah, 32.500 dibagi 0,5 atau 32.500 bagi setengah kan sama aja. Ini dikali 2, hasilnya kan 65.000 dikali 11. Nah, 65.000 kali 11 hasilnya 715.000. Berarti ya keuntungannya tinggal ini aja, harga jualnya dikurangin harga belinya atau modalnya 605.000. Berarti hasilnya 110.000. Jawabannya yang E. Soal nomor 6. Grafik fungsi fx sama dengan y kuadrat akan digeser ke kanan 2 satuan dan ke bawah 3 satuan. Maka persamaan grafik fungsi hasil pergeseran adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kalau ada pergeseran-pergeseran, kita ingat kuncinya aja dulu. Kalau ke kanan dan ke atas, itu nanti jadi negatif atau intinya dikurangin gitu ya, dikurangin. Biasanya kalau ke kanan kan positif, ke kanan positif. Nah, ini kebalikannya gitu ya. Sekarang gantian. Jadi kalau ke kanan dan ke atas itu nanti negatif atau dikurang. Kalau ke kiri dan ke bawah berarti dia positif atau ditambah. Nah, selanjutnya di sini itu kan di soal
fx-nya itu x kuadrat. Kalau misal fx itu kita ganti dengan y, itu kan jadi y sama dengan x kuadrat. Nah, di soal digeser ke kanan dan ke bawah. Di sini kan ke bawah 3 satuan, artinya nanti ditambah 3 y-nya. Y itu kan yang sumbu atas bawah, kalau yang x itu yang sumbu kanan kiri, ya kan? Jadi y plus 3 karena di sini ke bawah sama dengan ke kanan, berarti x dikurangi 2, baru dikurung terus dikuadratkan. Nah, kita hitung dulu yang dalam kurung, ini kan jadi x kuadrat ya. X dikali x atau x kuadrat kan x kuadrat, selanjutnya yang ini dikalikan aja 2 kali min 2 kali x kan jadi min 4x. Terus yang ini min 2 dikuadratkan kan jadinya min 2 kali min 2 sama dengan 4. Nah, terus kita pindahkan ruas aja biar y-nya sendirian. Kan jadinya 3 itu kalau dipindah jadi min. Nah, terus tinggal kita hitung deh, x kuadrat min 4x plus 1. Berarti persamaannya yang mana nih, teman-teman? Jawabannya itu yang x kuadrat min 4x plus 1. Karena ini tadi y-nya itu kan adalah fx. Jadi persamaan barunya ya y sama dengan atau fx sama dengan. Soal nomor 7, Robi berlatih musik setiap 7 hari, Johan setiap 4 hari, dan Lutfi setiap 6 hari. Mereka bertiga berlatih bersama tanggal 2 Januari 2021. Mereka akan berlatih bersama pada tanggal titik-titik. Kalau kayak gini udah jelas banget pasti pakai KPK. Jadi kita hitung dulu KPK-nya bersama-sama, pakai yang kotak-kotakan aja. 7, 4, 6. Di sini kalau dibagi 2, 7-nya nggak bisa. 4 itu dapat 2, 6 bagi 2 dapat 3. Habis itu kalau kita bagi 2 lagi, 7 masih nggak bisa. Yang 2 dapat 1, yang 3 nggak bisa. Terus kalau kita bagi 3, maka ini 7-nya masih nggak bisa. Ini tetap 1, yang 3 bagi 3, 1. Habis itu baru kita bagi 7, ini dapat 1, terus tetap 1, tetap 1. Berarti KPK-nya adalah ini tinggal dikalikan 2 kali 2 kali 3 kali 7, 4 kali 3, 12 kali 7, hasilnya 84. Nah, berarti kita harus menghitung dari 2 Januari ditambah 84 hari itu berapa? Kapan? 2 Januari kalau sampai 3 Januari kan berarti 31 kurangin 2, 29 hari, baru 29 hari. Kalau sampai yang akhir Februari sampai 28 Februari ya, karena ini kan tahun 2021. Berarti kan dapat 28 hari. 29 sama 28 kan baru 57. Masih kurang tuh, masih kurang 27 hari biar sampai 84 ya kan. Berarti sampai ditambah 27 hari lagi. 27 Maret. Ini kan kalau 57 tambah 27 hari, jadi hasilnya pas 84. Jadi jawabannya yang C ya, maksudnya teman-teman, jawabannya itu yang C, yang ini 27 hari, 27 Maret yang C. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video di channel Septi Afriani. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Aku udah membuat grup Telegram. Jadi karena ada beberapa yang tanya ada grup nggak, ada grup nggak, ada grup nggak. Jadi aku membuat dan teman-teman bisa gabung di grupnya. Untuk teman-teman, untuk mini traut ini bakal aku lanjutkan sedikit-sedikit. Yang penting kita istiqomah belajarnya ya. Tetap semangat teman-teman.